Selamat datang di cerita dalam hening, tempat di mana suara menjadi pintu dan kehening membuka segala yang disembunyikan dunia lain. Bersama gua Andy, malam ini kita masuk pada sebuah kisah pulang kampung yang seharusnya biasa saja, sampai jalan yang dilewati tidak lagi terasa seperti milik manusia. Sebuah perjalanan dimulai dari rindu, tapi berakhir di tempat yang tidak terdaftar di peta manapun. Tarik napas, tenangkan diri, karena setelah ini hanya ada kamu, gelap, dan cerita. Inilah balik kampung, masuk kampung gaib. Nama gua Surya. Gua lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Tapi sejak SMA, gua pindah ke kota dan jarang pulang. Sampai akhirnya, tahun lalu gua dapat kabar keluarga mau ngadain selamatan besar dan gua diminta pulang. Waktu itu gua mikir sederhana. Cuma balik kampung, cuma lewat jalan desa, cuma ketemu orang-orang lama. Tapi ternyata perjalanan yang harus nggak lebih dari 2 jam itu berubah jadi perjalanan yang paling ganjil, paling gelap, dan paling gak masuk akal sepanjang hidup gua. Hari itu gua pulang naik motor. Jalan pedesaan udah berubah banyak. Tapi ada satu hal yang masih sama. Suasananya hening, yang aneh. Sunyi, tapi bukan sunyi biasanya. Kadang ada yang dengerin langkah gua dari jauh. Saat matahari mulai turun, gua nyampe di sebuah pertigaan yang gua gak kenal. Padahal gua hafal betul jalan ke rumah nenek gua. Tapi entah kenapa papan petunjuk arah itu gak pernah gua lihat sebelumnya. Tulisannya, Kampung Sembara, 3 kilometer lagi. Gua mikir, mungkin jalan baru. Gua belok. Dan keputusan bodoh itu bikin gua masuk ke tempat yang bukan seharusnya gua datangi. Jalan menuju kampung Sembara sepi banget. Gak ada rumah, gak ada suara, cuma pohon-pohon tinggi yang arahnya kayak miring ke tengah jalan, seolah-olah mau nutupi jalur itu. Setelah 10 menit jalan, sinyal hilang. Setelah 15 menit, kabut turun cepat. Setelah 20 menit, gua sadar gua belum nemu kampungnya. Jalan itu kayak muter-muter, tapi gua gak pernah balik ke pertigaan awal. Gua mulai merasa motor gua jadi berat. Mesin ngeden pelan. Udara dingin menggigit kulit. Dan bau tanah basah makin menyengat. Gua hampir muter balik. Sampai gua ngelihat sebuah gapura tua. Di atasnya tertulis, Wilujeng Samping, Kampung Sembara. Selamat datang. Gapuranya tua banget, penuh lumut, dan yang paling ganjil, gua gak dengar suara apapun, bahkan jangkrik pun tidak.
Gua masuk pelan-pelan. Kampung itu aneh banget. Rumah-rumahnya terlihat tua, tapi nggak rusak. Rapi, tapi kosong. Jendela-jendelanya terbuka, tapi tirainya bergerak meski angin dingin lewat. Di tengah kampung, gua lihat seorang ibu berdiri membelakangi gua. Rambutnya panjang, pakai kebaya lusuh, warna coklat. Gua lega, akhirnya lihat orang. "Ibu, permisi bu," ucap gua. Ibu itu nggak gerak, nggak nengok, nggak ngerespon. Gua dekati pelan-pelan, dan waktu gua tinggal 2 meter dari dia bicara, tapi tanpa nengok ke gua. "Perjalananmu jauh ya nak." Gua merinding. Suaranya lirih tapi jelas. Iya bu, mau tanya jalan balik ke jalan utama." Dia masih nggak nengok, cuma berdiri. "Kamu sudah masuk terlalu dalam." Gua bingung. Masuk ke mana bu?" Dia akhirnya gerak, tapi bukan nengok. Pelan-pelan tubuhnya memutar dari pinggang ke atas saja. Kakinya tetap menghadap ke depan, tapi tubuh atasnya berputar sampai menghadap gua dengan posisi yang gak manusiawi. Waktu matanya terlihat, gua gak bisa napas. Hitam, bulat, tidak berkedip, dan pupilnya membesar sampai hampir nutup seluruh bola mata. Dia senyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar. "Nak, kamu harus pulang sebelum mereka datang." "Siapa bu?" Dia menunjuk rumah-rumah di sekitar. "Penghuni kampung ini, mereka suka pendatang, mereka suka yang tersesat." Gua mundur pelan-pelan, tapi tiba-tiba ibu itu jerit kencang. Suaranya seperti tulang patah dan tubuhnya roboh, tapi jatuhnya nggak wajar. Tubuhnya bengkok ke arah yang salah. "Ah, Gua lari naik motor, nyalain mesin, dan kabur. Tapi kampung itu gak membiarkan gua keluar begitu saja. Rumah-rumah yang tadi sepi mulai ada bayangannya. Dari tiap jendela gua lihat kepala orang muncul satu persatu. Ada yang hanya matanya, ada yang cuma mulutnya, ada yang cuma separuh wajahnya. Mereka ngeliatin gua lewat kabut. Beberapa dari mereka mulai berdiri di pinggir jalan. Tubuh mereka tinggi, kaku, kayak patung. Tapi mata mereka ngikutin gerakan gua.
Gua putar gas sekencang-kencangnya, tapi jalan itu kayak makin panjang. Rumah-rumahnya berubah bentuk jadi makin tua, makin retak, makin hitam. Dari belakang gua kedengaran suara langkah banyak orang, cepat dan serempak. Tetap, 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 tetap. Seperti ratusan kaki ngikutin. Gak berani gua nengok ke belakang. Dan tiba-tiba dari kabut depan muncul satu sosok tinggi, lebih tinggi dari pintu rumah manapun. Kurus, panjang, kepalanya nunduk sampai bahunya. Tangannya menjuntai hampir ke tanah. Dia berdiri di tengah jalan, tidak bergerak. Gua ngeri mendadak, hampir jatuh. Sosok itu angkat kepalanya pelan-pelan. Wajahnya kosong, nggak ada mata, nggak ada hidung, cuma mulut hitam memanjang. Sampai gua bercerita ini pun masih grogi, masih takut ketika menyaksikan hal itu. Mulut itu terbuka, lebih besar, sampai akhirnya menyentuh dadanya sendiri. Dan suara keluar. Setai, setai, setai. Gua hampir pingsan. Tiba-tiba dari sisi kiri jalan, suara ibu tadi muncul lagi. Lari nak! Suara itu bikin gua refleks ngegas motor sekuat tenaga dan nabrak kabut tebal. Gua nggak tahu gua nabrak apa. Yang gua tahu, tiba-tiba gua keluar dari kabut dan nyampe di pertigaan awal. Napas gua kacau. Motor panas kayak habis naik 500 km. Dan yang paling bikin gua merinding, baju gua bau tanah dan kemenyan. Padahal gua nggak pernah turun dari motor. Gua langsung ngegas ke rumah nenek gua. Sampai di sana, nenek gua nangis lihat gua. Katanya, kamu kok bisa masuk kampung Sembara? Itu kampung udah hilang sejak zaman dulu. Nggak ada di peta, nggak ada di jalan. Orang-orang yang masuk biasanya nggak balik. Malam itu gua tidur di rumah nenek, tapi jam 3 pagi gua kebangun. Di jendela kamar ada bekas tangan kecil basah menempel dari luar, dan pelan-pelan terdengar suara perempuan dari kejauhan. Nak, mereka masih nyari kamu. Sampai sekarang, tiap gua lewat jalan desa, gua selalu ngerasa ada mata ngikutin dari balik kabut. Dan setiap kali gua lihat pertigaan itu, selalu ada papan yang sama. Kampung Sembara, 3 km lagi. Tapi orang lain gak pernah lihat papan itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Cerita ini jadi pengingat kalau tidak semua jalan yang kita kenal benar-benar menuju pulang, dan tidak semua kampung menerima tamu dari dunia kita. Kalau kalian masih merasakan hawa dingin sampai sekarang, ya itu sudah di luar kendali gua. Jangan lupa dukung terus cerita dalam hening, supaya gua Andy
bisa terus bawakan kisah-kisah yang bikin kalian merinding sendirian di kamar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Di tempat yang sunyi, gelap, dan tidak pernah benar-benar kosong.